Bab 5. Kati duduk di bak mandi yang lebar saat gelembung-gelembung mengelilinginya. Airnya hangat dan menenangkan gadis kecil itu. Sylvia telah menugaskan seorang pelayan manusia bernama Daisy kepada Kati, yang berusia pertengahan 40-an sehingga dia bisa mengurus hal-hal kecil. Pipi Kati menjadi merah muda saat wanita itu membungkus tubuhnya yang telanjang dengan handuk ketika dia melangkah keluar dari bak mandi. Dia tidak terbiasa dengan perlakuan seperti itu dari orang asing dan itu tidak nyaman. Dia telah memprotes kepada Sylvia bahwa dia tidak membutuhkan bantuan tetapi teman barunya bersikeras. Daisy dan Kati adalah satu-satunya yang ada di kamar saat mereka keluar dari kamar mandi. Ruangan itu elegan dengan cahaya lembut yang dipancarkan oleh lampu. "Biarkan aku mengambilkan handuk lain saat kamu berganti pakaian," kata wanita itu. Kembali ke kamar mandi sementara Kati mengambil baju tidur putih yang tergeletak di tempat tidur dengan pakaian yang disediakan untuk dia ganti. Rambutnya meneteskan ikal kecil air yang terbentuk di ujung helaiannya. Pelayan itu memegang handuk dan mengusap kepala gadis itu dengan lembut, memastikan dia tidak menyakiti gadis kecil di depannya. Daisy terkejut ketika Sylvia datang kepadanya, meminta untuk membantu gadis kecil itu dengan detail-detail kecil. Itu bukan karena dia diminta untuk merawat seorang anak, tetapi karena fakta bahwa gadis kecil yang dia temui adalah manusia. Tuan yang memperlakukan manusia kecil itu sebagai tamu pasti hanya lelucon, pikirnya sebelumnya tetapi Sylvia serius tentang hal itu. Dia menatap gadis yang sedang duduk di tempat tidur dengan tenang tanpa sepatah kata pun saat dia mengeringkan rambut hitamnya yang gagak. Dia tidak dapat menyangkal fakta bahwa gadis itu menggemaskan dengan mata coklatnya yang besar dan kepolosan yang mereka pegang. Dia bertanya-tanya mengapa tuannya membawanya pulang, tentu saja, dia mendengar tentang desa terdekat yang disergap tetapi dia bisa mengirimnya ke panti asuhan manusia. Itu tidak sesuai dengan karakternya untuk melakukannya kecuali dia kerasukan, tapi mungkin juga karena dia menginginkan darahnya. Ada desas-desus bahwa manusia yang lebih muda memiliki rasa yang lebih baik daripada orang dewasa. Mudah-mudahan, dia tidak akan melakukannya, pikirnya dalam hati. Aku akan melakukan sisanya." Dia mendengar suara kecil gadis itu yang membuatnya tersenyum. "Tidak apa-apa, sayang. Rambutmu hampir kering, apakah kamu ingin aku mengepangnya?" Dia bertanya, dan anak itu mengangguk. "Biarkan aku menyelesaikan rambutmu dan kemudian kamu bisa turun untuk makan malam, oke?" "Terima kasih, Daisy." Kati berterima kasih kepada wanita baik yang telah menata rambutnya dengan sangat cantik. "Sama-sama, sayang," jawab wanita itu saat mereka berjalan keluar dari ruangan. Ketika Kati memasuki aula tempat makan malam akan disajikan, dia menjadi gugup saat melihat wajah-wajah baru di ruangan itu. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi dengan kehadirannya. Dia melihat Sylvia yang tersenyum cerah dan melambai padanya untuk datang saat dia ragu-ragu untuk maju selangkah lagi. Tuan duduk di ujung meja yang hanya meliriknya sekali sebelum kembali berbicara dengan pria di dekatnya. "Putri Kati, kamu di sini." Dia mendengar seseorang berseru. Memutar kepalanya, dia melihat pria yang dia temui beberapa jam yang lalu. Dia ingat dia memperkenalkan dirinya sebagai Elliot. Kenapa dia memanggilnya putri? Dia tahu dia bukan salah satunya. Elliot bangkit dari tempat duduknya dan pergi ke Kati untuk menarik tangan kecilnya saat dia membawanya melintasi ruangan untuk mendudukkannya di sebelahnya. Elliot berada di urutan ketiga dan juga dikenal sebagai tangan kanan Lord Alexander. Dia tinggi dengan rambut coklat kemerahan bergelombang. "Bukankah maksudmu manusia? Saya tidak diberi tahu bahwa ada manusia yang bergabung dengan kami untuk makan malam," seorang wanita berbicara dari satu sisi meja. Dia memiliki rambut pirang panjang yang disisir di satu sisi, bibirnya dicat merah cerah saat dia berbicara pada Elliot dengan nada arogan. "Maaf, Nona cantikku," kata Elliot membungkuk dramatis padanya dan mendorong kursinya. "Semuanya, ini Catherine yang adalah tamu yang sangat penting. Dia akan tinggal di sini selama." "Apa maksudmu dengan tinggal di sini?" salah satu vampir menyela. "Dan tamu.
Kamu pasti bercanda. Wanita yang sebelumnya berbicara mengejek dengan tawa sarkastik pada akhirnya. Tak lama kemudian terdengar gumaman di dalam ruangan dan tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca. Setelah mencatat siapa yang merusaknya, semua orang terdiam. Alexander berdiri dari tempat duduknya, melihat semua orang di aula saat dia memegang perhatian penuh mereka sekarang. Dia menatap gadis itu, yang matanya tertuju pada piring, tampak lebih gugup daripada sebelum dia memasuki ruangan. Seperti yang Elliot katakan, Catherine akan tinggal di sini selama beberapa waktu dan saya akan senang jika semua orang menjauhkan tangan mereka dari dia untuk darah. Apakah itu jelas? Tanyanya pada semua orang di ruangan itu. Tapi tuanku, dia manusia. Benar, kami memiliki hubungan yang baik dengan manusia, tetapi yang ini, wanita itu berbicara lagi. Apakah kamu mempertanyakan keputusanku, Giselle? Alexander meminta, nada suaranya menjadi dingin, menantang wanita itu untuk melewati kata-katanya. Tidak, tuanku, gumamnya sambil menundukkan kepalanya, tetapi tidak sebelum melemparkan tatapan tajam ke arah gadis kecil yang membuat Kathy tersentak. Giselle tidak mengerti mengapa manusia menyedihkan diizinkan makan malam bersama mereka. Apakah karena dia masih muda dan matang di usianya sehingga tuan ingin melanggarnya? Tidak. Itu tidak mungkin benar, dialah yang diinginkan Tuan, tetapi hal-hal berubah. Dia harus menghilangkan masalah sebelum tumbuh. Bab 6. Dia menyukai orang ini, Kathy memutuskan dalam pikirannya, melihat Sylvia mengambil segelas air dan meletakkannya di sisinya. Sylvia dan Elliot baik padanya dan tidak kasar dengan melabelinya sebagai manusia. Mereka baik dan telah menyelamatkannya dari makhluk-makhluk itu ketika mereka dalam perjalanan ke istana. Dia mengintip ke ujung meja tempat Alexander duduk berbicara dengan seorang lelaki tua. Dia tidak berbicara dengannya sebanyak yang dilakukan Sylvia dan Elliot, tetapi dia telah menyelamatkannya. Dia menatapnya selama beberapa detik sampai dia menatapnya membuatnya menjatuhkan pandangannya. Kathy duduk di sebelah Elliot saat dia makan malam, tidak melihat ke atas karena dia takut melihat kebencian yang dimuntahkan dari beberapa orang yang duduk di ruangan itu sekarang. Dia menginginkan orang tuanya, memikirkan mereka membuatnya sedih karena mereka tidak akan pernah kembali padanya. Dia mencengkeram gaun tidurnya, menahan isak tangisnya sebelum bisa melewati bibir merah mudanya yang lembut. Kathy. Dia mendengar seseorang memanggil namanya. Mengangkat kepalanya, dia melihat Elliot memegang semangkuk sayuran yang dicampur dengan sesuatu yang hijau. Ini, makan ini. Ini panas dan manis, sesuatu yang mungkin kamu suka, katanya sambil menyajikannya. Mengambil makanan dengan garpunya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Makanannya terasa seperti meleleh di mulutnya dan rasanya enak, saya kira Anda menyukainya. Elliot bertanya padanya sambil tersenyum dan dia mengangguk padanya. Biarkan aku mengambilkanmu sesuatu yang lain, katanya mencari sesuatu di atas meja. Pada saat yang sama, seorang wanita paruh baya bergumam kepada orang di sebelahnya. Aku tidak percaya apa yang aku lihat, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, katanya yang ditangkap Elliot, membuatnya memiringkan kepalanya. Madame Magdalene, bolehkah saya mengatakan bahwa Anda terlihat cantik malam ini? Tetapi sepertinya ada yang tidak beres, katanya sambil mengerutkan alisnya sambil menatap wanita itu. Dan apa itu, Elliot? Tanyanya penasaran dengan pernyataannya. Jelas sekali wanita itu adalah kepala kosong yang mudah tersanjung. Kurasa berat badanmu bertambah sejak terakhir kali aku melihatmu, yang aku yakin kemarin. Bisakah Anda memberikan mangkuk di sebelah Anda sebelum Anda mengambil semuanya dan beralih ke sapi? Dia bertanya padanya sambil tersenyum dan hidungnya berkobar karena marah. Beraninya kamu, tuntutnya, suaranya tepat di atas bisikan. Jadi kamu menolak untuk berbagi makanan. Elliot merenung melihat wanita yang telah dia sakiti. Itu sangat egois menurutmu. Maksudku lihat itu, Sylvia menendang kakinya di bawah meja membuatnya berhenti sejenak. Aku sudah muak dengan omong kosong ini. Aku pergi.
Magdalene berdiri dan berjalan kaku keluar dari pintu sementara suaminya mengikutinya. Kamu tahu suatu hari nanti bahwa mulutmu akan membawamu ke dalam masalah besar jika kamu tidak menutupnya, bisik Sylvia padanya, bibirnya membentuk garis tipis. Aku bisa menggunakannya dengan lebih baik jika kamu menginginkannya. Dia menggoyangkan alisnya dengan seringai di wajahnya. Apakah aku lupa memberitahumu tentang waktu ketika aku menjahit bibir seorang pria dengan kulitnya sendiri, katanya dengan tenang sambil memutar garpunya dan melihat temannya Elliot menatapnya dengan ngeri. Diam, Sylvia, katanya sambil menutup telinga Kathy dengan kedua tangannya. Kau akan memberi pengaruh buruk pada anak ini jika bicara seperti itu. Sylvia memutar matanya saat melihat ekspresi Elliot. Kathy memandang mereka berdua, tidak tahu apa yang terjadi karena dia terlalu sibuk berkonsentrasi pada makanan di piringnya. Ketika matanya bertemu dengan mata biru Elliot, dia terdiam dan melingkarkan tangannya di sekitar gadis muda itu untuk memeluknya. "Oh, dia sangat menggemaskan," katanya, tidak melepaskan Kathy dan membuatnya duduk diam. "Jangan khawatir sayang, aku akan melindungimu dari wanita ini." Sebelum dia mengucapkan kata-kata yang lebih mengerikan, katanya dramatis. "Kaulah satu-satunya yang dia butuhkan untuk dilindungi saat ini, bodoh." Sylvia menutup wajahnya dengan kesal. Pada malam hari, ketika Kathy duduk di kamar yang diberikan kepadanya untuk tinggal, dia melihat keluar jendela untuk melihat kilatan cahaya keluar dari awan. Menguap dengan mata tertutup dia naik ke tempat tidur dan meniup lilin. Malam itu bukanlah malam yang damai bagi manusia kecil itu karena dia memimpikannya makhluk-makhluk yang mencabik-cabik orang tuanya sebelum datang menjemputnya. Alisnya berkerut dengan bibir terbuka saat dia mulai bergerak di tempat tidur, meronta-ronta dalam upaya untuk melarikan diri dari makhluk-makhluk dalam mimpi buruknya. Hujan yang turun deras, disertai guntur dan kilat hanya mengobarkan mimpi buruknya. Ketika guntur keras, itu membangunkannya dengan kaget, matanya berkaca-kaca. Dia melihat ke sekeliling ruangan, mencari tanda-tanda makhluk itu. Disambar petir sekali lagi, membuat jantungnya melompat. Takut tidur sendirian, dia membiarkan kakinya menyentuh tanah sebelum berjalan perlahan melintasi ruangan menuju pintu. Ketika dia hendak melangkah keluar dari ruangan, seekor kucing hitam mengeong padanya. Dia berharap dia akan menemukan seseorang untuk membawanya ke Sylvia. Berjalan melalui koridor dia menemukan pintu yang tampak agak aneh yang memiliki duri seperti ukiran di sekitarnya. Apakah ada orang di sana? Memutar kenop setenang mungkin dia masuk ke dalam kamar dan melihat seseorang berbaring di tempat tidur. Senang dengan kehadirannya, dia menutup pintu dan merangkak di bawah tempat tidur dengan bantal yang dia bawa bersamanya. Baru 20 menit sejak Alexander naik ke tempat tidur ketika dia mendengar langkah kaki di luar pintunya, tetapi dalam beberapa detik dia melihat kenop pintu berputar membuat matanya menyipit. Dia yakin dia telah mengunci pintu sebelum mematikan lampu. Sesosok kecil masuk ke dalam kamarnya menutup pintu saat merangkak di bawah tempat tidurnya. Dengan bau itu jelas itu adalah manusia muda, tapi apa yang dia lakukan di kamarnya di bawah tempat tidur? Bergerak, dia melihat ke bawah untuk melihat gadis itu meringkuk menjadi bola di lantai yang dingin saat dia tidur. Tubuh kecilnya menggigil karena ubin yang dingin. Sambil mendesah, dia turun ke tempat dia berada dan memeluknya sebelum meletakkannya di tempat tidurnya. Masuk, dia berbaring di satu sisi menatap gadis itu. Dia hanyalah orang biasa dan dia tidak mengerti mengapa dia membawanya ke kastil. Dia dikenal hanya memilih sesuatu yang unik dan indah, baik itu orang atau benda. Isakan kecil melewati bibirnya membuat alisnya berkerut. Dia sepertinya mengalami mimpi buruk saat dia memanggil ibunya. Karena insting, dia melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan mengusap punggungnya dengan lembut. Tidak apa-apa. Tidak ada yang akan menyakitimu," bisiknya menenangkan padanya, "kau aman di sini." Begitu dia tertidur, dia menutup matanya, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Membuka matanya lagi, dia menatapnya, memperhatikan bahwa dia telah membenamkan kepalanya di dadanya. Dia seperti binatang kecil,